Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan lillah, syakiran li ni'matillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala azza min qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu maulana al-azim. Amma ba'd, afadilal ajilla wa a'izza'anal muhtaramin, semua pencinta medsos dan pencinta agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami muliakan, para pendengar dan musyahidin di grup-grup yang ada, as'adakumullahu bihairin wa sihatin wa afiyah. Pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini, kami akan menjelaskan tentang apa faidah dan apa hikmah dari kita beribadah, melewati ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewajibkan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui ikhwanina rahimakumullah bahwa bulan Ramadan sudah identik dengan namanya. Ulama mengatakan hal tersebut, lima sumya bi Ramadan li'annahu yarmududz dzunuba kullah ayyam sahudzunuba kullah. Kenapa disebut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu menghapus semua dosa-dosa kita insyaallah. Amin, Allahumma amin. Yarmududz dzunuba kullah, menghanguskan atau menghapus dosa-dosa kita secara keseluruhan. Amin, Allahumma amin. Dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasa itu tersebut, ya, sehingga kita dengan ibadah puasa bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faidah yang terpenting dari ibadah puasa yaitu sejauh mana kita bisa menahan diri dalam melaksanakan ibadah puasa. Jangankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bohong, namimah, sumpah bohong, dan mencaci maki dan lain sebagainya. Sesuatu yang boleh pun seperti makan, minum, dan ngopi dan lain sebagainya, kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa ini melarang, maka hendaknya sebagai hambanya kita semua harus mengikuti panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua kalinya, hikmah dari ibadah kita bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenapa sebut syahrul barakat, bulan yang penuh dengan barakah? Karena satu amaliyah kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang bukan sekedar seimbang, akan tetapi diperbanyak dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudha'afah dan mudha'afah dan mudha'afah. Kenapa disebut rahmah? Bulan rahmah, syahrul rahmah, karena bulan Ramadan bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kasih sayangnya terhadap hambanya. Semoga kita dapat rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana
rahmat Allah tersebut tidak Allah turunkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan dalam satu tahun 12 bulan. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut ini bulan i'taqur riqab, bulan pembebasan dari hambanya? Banyak hamba-hamba Allah yang sebelum bulan Ramadan Allah catat itu berhak untuk masuk neraka nanti, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan, dipindah dan dialihkan nasibnya ke rahmat Allah dan surga Allah insyaallah. Amin Allahumma amin. Ikhwani fillah, maka di dalam ayat tersebut tadi saya ambil yang puncak saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa hikmahnya kita dan apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memardahkan kita, mewajibkan kita sebagai hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan dalam akhir ayat tersebut la'allakum tattaqun, supaya kita tergolong dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dan faidah yang lain bahwa ibadah puasa ini nanti di hadapan Allah dan nanti di mahsyar ketika kita semua hamba-hamba Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar, maka disitulah kita akan melewati jembatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut sudah Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina amanu taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyya. Setelah kita bertahun-tahun, beribu-ribu tahun bahkan ada di mahsyar, kita lapar, kita haus, kita kepanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kita kepanasan bukan cuma dari panasnya dan teriknya matahari saja, akan tetapi ya ternyata tanah pun ya Allah Subhanahu wa taala ganti dengan panasnya tembaga, panas dari atas, panas dari bawah. Yauma tubaddalul ardu wa yaral ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar, sehingga kepanasan yang panas atas, panas bawah, panas tempat kita injak, maka Allah Subhanahu wa taala ganti tanah yang sekarang dingin, nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala ganti dengan panas bawah, panas atas, sehingga manusia disitulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, may yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan menolong manusia kala itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan salah satu hambanya untuk menolongnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kelamaan di situ, saking dari panasnya manusia waktu itu, sampai otak pun sekalian mendidih dengan kepanasan tersebut. Allahu Akbar. Inilah yang manusia akan kumpulkan, baik yang mukminin, yang kafirin, salihin, talihin, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan ke padang mahsyar nanti. Allahu Akbar. Dan setelah lama kelamaan berapa ribu tahun mungkin, wallahu Subhanahu wa taala a'lam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan lampu hijau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan liwa alhamdi ketika itu. Maka dalam suatu hadis sahih
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Adam wa dzurriyyatuhu yaumal qiyamati tahta liwa'i wala fahra. Adam dan keturunan Adam semuanya sampai hari kiamat, manusia semuanya ada di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu diberikan liwa al-hamdih tersebut, diberikan sebuah misi penolong untuk hamba-hambanya, untuk umatnya lebih-lebih, dan hal tersebut dimulailah timbangan amal, al-waznu yauma idzinil haq. Timbangan amal kala itu pasti akan dilakukan oleh para malaikat. Ini saja yang bisa disimpulkan dari beberapa hikmah bulan Ramadan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.